Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanizara Nabila, NPM 1902010018. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan mengenai tentang UTS Mobile Computing. Baik, di sini kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang mobile computing dan berikan contohnya. Secara definisi, mobile computing adalah teknologi perangkat nirkabel yang dapat melakukan tugas transmisi data, suara, informasi, media lainnya seperti video, tanpa menggunakan media perambat fisik atau kabel. Terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio, mobile sendiri merupakan perangkat seluler yang dapat meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan dapat menjadi media hiburan. Menurut penjelasan yang saya tangkap mengenai mobile computing itu adalah suatu device yang tidak selalu terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan bisa juga dibawa kemanapun seperti telepon genggam, seperti HT, seperti laptop, seperti PDA, personal digital assistant, smartphone atau wearable komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari contoh mobile computing. Yang pertama yaitu laptop. Laptop itu bisa dibawa kemana saja, yang bisa mungkin berat laptop itu 1 sampai 6 kilo. Itu bisa dibawa kemana saja dan tidak selalu terhubung dengan internet. Lalu wearable komputer itu alat yang ditempelkan di tubuh manusia. Itu alatnya kecil dan bisa dibawa kemana saja untuk kesehatan. Yang selanjutnya yaitu PDA, personal digital assistant. Personal digital assistant itu alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta bisa dibawa kemana-mana, tidak beda jauh dengan smartphone. Nah, di PDA ini dilengkapi dengan ciri khasnya yaitu layar sentuh, fasilitas layar sentuh, dan dia bisa terhubung dengan wireless, internet atau wifi seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu HT itu handy talkie yang bisa dibawa kemana saja tanpa terhubung dengan internet, tapi dia tetap membutuhkan gelombang radio untuk menghubungkan sinyal. Soal selanjutnya yaitu jelaskan konsep cloud computing dan keuntungan serta kerugian pada cloud computing. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Atau sederhananya, cloud computing itu adalah metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi penyimpanan data server, jaringan, dan perangkat lunak. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses itu bisa diakses melalui remote atau di awan. Jadi ruangannya itu tuh secara virtual. Maka dari itu perusahaan-perusahaan IT sekarang menggunakan cloud computing karena cloud computing dianggap sangat meringkas biaya yang ada. Sebelum adanya cloud computing, perusahaan harus membeli atau memiliki bangunan manajemen atau penyimpanan. Mereka harus membeli penyimpanan yang lebih besar untuk menyimpan file-file yang ada di perusahaan mereka. Setelah adanya cloud computing, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan internet yang cukup stabil agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Cloud juga memberikan para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer saat ada perangkat lunak atau program yang bisa dijalankan. Contoh dari cloud computing itu seperti Google Drive. Soal selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihan cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara jarak jauh, tapi juga cloud computing itu bisa mengecek email di komputer manapun hanya dengan kita memasuki email dan password, kita bisa mengakses email atau pesan atau penyimpanan kita dimanapun, tidak harus di smartphone atau laptop sendiri. Bahkan cloud computing bisa menyimpan serta mengakses file dari manapun, seperti contohnya Google Drive, Dropbox, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke kekurangan cloud computing. Cloud computing ini hanya memiliki kekurangan para pengguna itu harus memiliki koneksi internet yang stabil. Jika koneksi internet tidak stabil, maka kita akan kesulitan untuk mengakses data. Selain itu juga memiliki kontrol terbatas terhadap kendali atau fungsi. Baik, di sini kita langsung saja ke soal nomor 3 dan 4.
mengenai implementasi Firebase Google Authentication untuk login dan Firebase implementasi data. Baik, di sini kita langsung saja mencari di Google firebase.google.com. Kita tunggu sampai Firebase-nya muncul. Lalu setelah itu kita membuat project baru di sini di add project. Tapi di sini saya sebelumnya sudah membuat projectnya yaitu Firebase UTS Honey. Kita klik saja Firebase UTS Honey. Lalu kita tunggu. Setelah itu kita langsung ke menu authentication. Di menu authentication ini kita langsung ke pilihan sign in method. Di sign in method ini kita bisa menambahkan add new provider. Nah, di sini saya sudah menambahkan provider Google. Nanti kita pilih saja provider yang mau kita tambahin, lalu statusnya kita enable. Lalu setelah itu kita langsung ke project di Android Studio-nya. Bisa kita lihat ini sudah di Android Studio-nya. Di sini ada tampilan XML activity. Di sini tampilan untuk output login Google. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini sudah ada tampilannya. Lalu ini Java dari login Google yang tadi. Ini sintaknya. Ini sintak untuk login ke Google. Lalu di sini ada main activity 2 XML-nya. XML-nya ini seperti ini ya tampilannya. Tampilan di XML-nya. Ini adalah sintak main activity Java-nya. Lalu ada user ini berguna nanti pada saat pengisian biodata. Jadi dia berkaitan dengan main activity Java sama XML-nya. Gitu. Lalu setelah itu kita langsung demonstrasi aja. Ini kita build, lalu setelah itu kita pilih yang build APK. Lalu setelah itu kita tunggu sampai dia selesai build, lalu kita ke loket. Setelah ke loket, kita copy file app debug-nya, lalu kita kirim lewat Telegram saja. Lalu setelah itu kita kirim lewat Telegram. Setelah itu kita buka di HP Android kita. Setelah sudah kita unduh di Telegram, lalu kita buka saja di HP. Nah, ini kita tunggu sampai APL-nya terpasang. Lalu setelah terpasang, kita sudah tampil ya project UTS Honey. Lalu setelah itu kita coba login lewat Google-nya. Apakah berhasil? Setelah itu kita login, kita klik login dan kita pilih akun yang mau ditambahkan. Kita pilih akun email Hanizara Nabila. Lalu setelah itu ya ini sudah tampil ya teman-teman, ini udah ada bacaan you got it Hanizara Nabila. Lalu setelah itu kita sign out. Lalu setelah itu kita coba ke real time database-nya. Kita coba klik yang input data, kita masukkan nama kita, Hani Zahra Nabila. Lalu setelah itu kita masukkan NPM, lalu setelah itu kita save. Nah, ini udah ada bacaannya ya teman-teman, upload successful. Lalu setelah itu kita return untuk kembali. Itulah tadi penjelasan UTS Mobile Programming dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.